Kabar terkini telah hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di antaranya adalah kabar mengenai kondisi terkini terjadinya kerusuhan antara dua etnis di daerah Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang ada di tanah air. Bersama saya Raditya Fauzan, inilah kabar terkini selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, telah terjadi kerusuhan antara dua kelompok di daerah Babarsari, Sleman, Yogyakarta pada Senin 4 Juli 2022. Kerusuhan tersebut telah merugikan berbagai pihak serta mengakibatkan adanya korban luka-luka. Kronologi kejadian kerusuhan terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Telah berlangsung aksi penghadangan jalan di depan Mapolda oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi ini berkaitan insiden pertikaian antara kelompok AMKEI Maluku dengan Melanesia NTT pada Sabtu subuh 2 Juli 2022. Lalu di area Jalan Seturan dan Jambusari yang mengakibatkan salah satu mahasiswa Papua mengalami cacat permanen dan terduga pelakunya hingga saat ini belum ditangkap. Aksi ini diikuti kurang lebih 100 orang di depan Mapolda DIY. Dilanjutkan menuju Polda untuk bertemu di Diskrimum. Setelah lebih dari 10 menit, ternyata di Diskrimum tidak kunjung menemui aksi massa. Sehingga para peserta aksi keluar dari Polda DIY menuju Jalan Ring Road Utara dengan memblokade jalan menggunakan mobil. Para aksi meninggalkan Polda DIY menuju tempat tinggal salah satu tokoh warga NTT di daerah Babarsari Catur Tunggal Depok Sleman, Yogyakarta. Tuntutan terus disampaikan massa dengan meminta kepada Polda DIY untuk menangkap saudara berinisial L dalam 1 kali 24 jam. Dan kepada penyidik untuk segera menetapkan tersangka yang diduga berinisial L yang terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan salah satu mahasiswa Papua mengalami cacat permanen tersebut. Aksi massa berpindah menuju ke tempat tinggal yang diduga milik L di daerah Babarsari Catur Tunggal Depok Sleman, Yogyakarta. Hingga selanjutnya terjadi pengerusakan dan pembakaran 2 buah bangunan. Pihak kepolisian dari pihak gabungan Polda DIY lalu menuju tempat tersebut untuk melakukan pengamanan yang kemudian memanggil damkar untuk memadamkan si jago merah yang telah menyala tersebut. Pihak kepolisian dapat meredam situasi massa sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga kelompok dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk membubarkan diri. Proses hukum saat ini masih berjalan, dan ke depan akan dilakukan mediasi antar kedua belah pihak. Saat ini, lokasi kejadian aksi sudah kondusif seperti sedia kala. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, syarat perjalanan menggunakan kereta api Indonesia sekarang ada pembaharuan. Bagi siapa yang akan bepergian dengan kereta api Indonesia keluar kota, sudah bebas swab dan tes PCR jika sudah melakukan minimal vaksin booster atau vaksin ketiga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait kondisi persyaratan perjalanan menggunakan kereta api Indonesia, berikut laporannya. PT KAI kini mulai menerapkan persyaratan baru terkait keberangkatan sejak 5 April 2022. Pelanggan yang telah mendapatkan vaksin ketiga atau booster sudah tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen pada saat proses boarding. Namun, jika belum melakukan vaksin ketiga atau booster, pelanggan masih diwajibkan untuk melakukan tes COVID-19. PT KAI juga mengumumkan aturan baru bagi pelanggan kereta api jarak jauh pada keberangkatan 20 April 2022. Untuk pelanggan yang masih berusia 6 sampai dengan 17 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 49 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pandemi COVID-19. Mengingat kondisi COVID saat ini masih belum terbilang stabil, pelanggan wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun,
menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas. Kabar selanjutnya datang dari dunia permusikan. Memasuki tahun 2022 ini, sudah mulai banyak konser yang diadakan. Salah satunya ada Prambanan Jazz Festival, perhelatan musik tahunan berskala internasional yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta. Prambanan Jazz Festival hadir kembali di tahun 2022 dengan mengangkat tema Suwindu Merayakan Rindu. Prambanan Jazz Festival rencananya akan digelar pada 1-3 Juli 2022 mendatang di Lapangan Rama. Sejumlah musisi tanah air pun turut memeriahkan Prambanan Jazz Festival. Di antaranya Andin, Diskoria, Sore, Kahitna, Kunto Aji, Malik and the Essential, dan masih banyak lagi. Tahun ini, PJF digelar dengan konsep hybrid. Penonton bisa menyaksikan secara langsung maupun online. Untuk memperingati peristiwa Jogja kembali, Dinas Kebudayaan Kota Jogja mengadakan Jogja Historical Orchestra. Saat lagi di kabar terkini. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen Sarapan Super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan Super Energen. Dalam rangka memperingati hari bersejarah di Yogyakarta, yaitu peristiwa Jogja Kembali, Dinas Kebudayaan Kota Jogja akan menggelar pentas sejarah Jogja Historical Orchestra dengan mengangkat tema Selaras Juang Mataram Menang. Penonton akan diajak untuk merasakan suasana pada masa revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat alunan orkestra dan wayang yang ditampilkan. Berikut laporannya. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Jogja menggelar pentas orkestra sejarah yang disebut Jogja Historical Orchestra. Pentas ini dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juni 2022 dari pukul 6.30 hingga 9 malam. Pentas yang dihadiri sejumlah seniman ini berlangsung di Regol Barat, Kepatihan, Jalan Malioboro. Jogja Historical Orchestra terakhir digelar pada tahun 2019 lalu yang menampilkan permainan musik orkestra dibalut gamelan dan lagu-lagu perjuangan. Namun, Jogja Historical Orchestra tahun ini dipadukan dengan teknologi motion grafis. Pertunjukan ini digelar dalam rangka memperingati hari bersejarah di Yogyakarta, yaitu peristiwa Jogja Kembali yang mengusung tema Selaras Juang Mataram Menang. Selain seniman Malioboro yang mengisi pentas ini, juga dalang cilik yang turut memeriahkan Jogja Historical Orchestra. Semua elemen musik dari gamelan dan instrumen lain ditampilkan dalam alunan nada yang indah dan memukau. Pagelaran ini hendaknya menjadi alternatif dalam memahami sejarah negara Indonesia, sekaligus sebagai sarana untuk menanamkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Pertunjukan orkes bersejarah ini merupakan wujud sinergi budaya dan eksistensi Jogja sebagai kota yang berjuang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari Yogyakarta, saya Brian Orlando Bangun melaporkan untuk Ilkom TV. Kita ke kabar selanjutnya yang tak kalah menarik. Pameran seni bergengsi di Yogyakarta yaitu Arjok kembali dibuka. Arjok tahun ini digelar dengan mengusung tema Arts in Common Expanding Awareness. Berikut kita simak laporannya. Saat ini saya sedang berada di Museum Nasional Arjok 2022 dan bisa dilihat di belakang saya ini terlihat sangat ramai pengunjung museum kesenian ini. Festival kesenian tahunan di Yogyakarta Arjok resmi dibuka Kamis 7 Juli. Arjok yang mengunjung tema Arts in Common Expanding Awareness dibuka untuk umum hingga 4 September 2022. Ya pemirsa, saya telah bersama kurator Museum Arjok 2022. Dan di sebelah saya ada dengan Bapak siapa kalau boleh? Bambang. Bambang. Ya.
Pak Bambang sudah terjun di dunia seni dari tahun berapa mungkin? Dari SD ya kalau seni ya, tapi kemudian serius ya mulai kuliah tahun 91. Kalau di Arjok ya mulai Arjok pertama karena saya Salang Hari Pemat yang ikut membuat Arjok 2008. Ya. Nah, di sini tema apa saja yang dibawakan oleh Arjok di tahun 2022 ini? Kalau tema itu ini sebenarnya ada satu serial dari 2019, 2021 kemarin, 2020 itu karena pandemi ada tema khusus pandemi ya, 2021 sampai 2022. Itu 3 tahun itu Arts in Common, jadi seni yang berhubungan dengan publik. Nah, untuk yang pertama itu tentang ruang, yang kedua tentang waktu, ini yang ketiga tentang kesadaran. Makanya temanya adalah expanding awareness atau meluaskan kesadaran atau meluaskan kepedulian gitu. Makanya itu tidak hanya seniman-seniman yang menampilkan karya dengan tema-tema tentang kesadaran, kepedulian, tetapi juga Arjok sendiri kemudian membuka diri supaya menjadi lebih inklusif, lebih untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, para difabel, transgender, manula, ya dan seniman biasa. Nah, berapa karya yang telah dipamerkan oleh Arjok di tahun ini, Pak? Kalau seniman 61 kalau karyanya banyak banget ya, karena ada satu seniman tuh banyak karya gitu. Tapi kita biasanya lebih ke jumlah seniman. Itu 61 itu semuanya dari anak-anak paling muda umur 6 tahun sampai yang nenek-nenek umur 74 tahun. Oke. Nah, di sini apa yang membedakan event art ini dengan event art lainnya gitu ya, Pak? Kalau Arjok itu memang satu lebih temanya dari tahun ke tahun ganti. Yang kedua adalah event ini kalau perbedaan dengan lainnya itu lebih ke yang pertama ada commission artist yang di depan tadi. Nah, itu tuh untuk menerjemahkan tema. Jadi kita memang kayak memesan satu seniman untuk menerjemahkan tema dan kemudian kita biayai. Nah, yang kedua adalah juga ada seniman undangan. Terus yang ketiga ada seniman yang diseleksi. Nah, diseleksi ini tahun ini khususnya itu ada yang seniman muda biasa, ada yang anak-anak dan remaja. Ini juga diseleksi. Jadi seleksinya ada 2 kali. Kemudian yang seniman muda, seniman normal biasa itu di bawah 35 tahun yang lolos seleksi, kemudian kami pilih, ada jurinya untuk mendapatkan award, penghargaan, ada tiga penghargaan. Ya. Nah, di sini apakah ada karya seni yang ditonjolkan gitu ya di Museum Art ini? Kalau untuk hubungannya dengan tema ini tentu saja yang di depan tadi ya, karena itu menerjemahkan tema karya Aicu Christine yang bentuknya seperti tadi gerada itu. Kemudian ada juga seniman-seniman yang cukup serius lah menggarap tema-tema itu, misalnya dari Jogja Disability Arts yang tidak hanya menampilkan karya-karya mereka para difabel, tetapi bahkan mereka riset tentang bagaimana sejarah difabel di Indonesia sejak zaman kerajaan, yang ada di wayang, yang ada di candi-candi, relief candi, sampai yang ada di keraton, baik keraton Jogja ataupun Solo, dan para difabel ini punya kedudukan yang tinggi. Nah, itu kemudian merefleksi sekarang kok nggak kayak dulu lagi di Wongke gitu ya. Terus selain itu ada juga karya dari Anggi Purbandono dan Alek Abad. Ini mereka membuat seperti wahana perosotan itu, tetapi lebih ke bagaimana mengajak pengunjung untuk mengalami ketika mereka sampai di atas di tepian jurang dan kemudian meluncur, itu ada perasaan seperti apa yang akan didapat oleh pengunjung gitu. Nah, satu lagi yang juga di bawah itu karya ini kelompok namanya Sejauh Mata Memandang yang dimotori oleh Mbak Citra Subiakto. Itu mereka peduli pada alam, terutama pada binatang dan penggunaan bahan-bahan untuk jadi pakaian. Dan mereka juga membuat limbah-limbah pakaian untuk kemudian di recycle gitu, reuse lagi menjadi sesuatu yang baru, baik itu tirai, itu patung
elemen interior, juga pakaian juga yang lain-lain gitu. Nah, di sini kan mungkin ada penonton di rumah yang ingin menampilkan karya yang pernah dibuat. Ya. Nah, mungkin bisa nggak sih ditampilkan dalam event ini? Kalau untuk penonton yang lain memang atau perupaya yang itu memang nanti yang lewat aplikasi. Nah, yang aplikasi itu memang kami batasi 35 tahun ke bawah untuk yang kategori umum. Nah, untuk yang kategori remaja dan anak-anak itu ya sampai SMA. Jadi yang itu dua-duanya kemudian diseleksi. Jadi tetap terbuka tapi tidak untuk semua umur ya. Artinya kenapa kami lebih memilih yang 35 tahun ke bawah, karena mereka ini seniman atau katakanlah calon seniman potensial yang perlu didukung untuk mendapat wadah dipamerkan di Arjok. Kalau syaratnya yang utama sih harus sesuai dengan tema ya, karena Arjok itu mulai dulu dengan tema dan bagaimana karya mereka itu menerjemahkan tema itu. Kalau tentang jenis karyanya kita sudah open, apapun nggak masalah, mau patung, lukisan, foto, video, karya instalasi, itu kami sudah menerima semua jenis karya. Tapi patokannya ya tema, kesesuaian dengan tema itu yang kemudian akan kami nilai ketika menseleksi. Kalau untuk Indonesia ya paling tidak kemudian infrastruktur itu termasuk banyak hal ya, itu mulai tertata saat ya dari manajemennya, baik manajemen penyelenggara pameran, manajemen senimannya sendiri gitu, dan kemudian bagaimana juga mediasi sampai ke aspek pasar. Jadi terutama kalau Arjok ini kan juga karyanya dijual ya, jadi kami memikirkan semua bagaimana itu juga nanti bisa paling nggak pola ini di Arjok ini untuk seni rupa Indonesia sudah sampai sana. Termasuk misalnya berbayar itu bukan masalah kemudian wah kalau mau lihat karya aja harus bayar, tetapi lebih kepada bagaimana yang bayar itu mengapresiasi karya gitu. Jadi ya kayak kita misalnya ke nonton musik lah kan juga sama, dan saya pikir itu sudah umum lah ya dilakukan. Nah, mungkin dengan begitu kemudian lebih ke kami sendiri di Arjok itu bagaimana display, penataan pameran, penataan ruangan, pengaturan flow pengunjung dan sebagainya itu kedepannya di Indonesia itu sudah mulai tertata seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Ya. Sekian informasi yang saya sampaikan, saya Rizky Ansah melaporkan. Jadi untuk para pemirsa yang ingin datang untuk melihat pameran seni di Arjok ini, bisa kalian kunjungi dari tanggal 7 Juli sampai 4 September 2022 di Jogja National Museum. Setelah datang kabar dari dunia seni, sekarang kita ada kabar terkini tentang kuliner yang ada di Jakarta. Salah satunya ada bakso Klenger Ratusari. Untuk mengetahui bagaimana suasana di bakso Klenger Ratusari saat ini, sudah ada Yazid Nasuha di sana. Silahkan Yazid. Yogyakarta, selain terkenal dengan banyaknya wisata, terkenal juga dengan keberagaman kulinernya. Seperti saat ini saya berada di Bakso Klenger Ratusari, tepatnya di daerah Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Nah, yang bikin Bakso Klenger Ratusari ini berbeda dengan bakso pada umumnya, yaitu terletak pada ukuran baksonya yang sangat jumbo ini. Bisa kita lihat di sini, ini ada yang ukurannya 2 kg, lalu ini ada 4 kg, ini 5 kg, yang sebesar ini 10 kg, dan yang ini adalah paling besar yaitu 50 kg. Nah, langsung aja yuk kita cobain baksonya. Nah, baik pemirsa, ini sudah ada yang varian 1 kg aja, karena kalau yang sangat jumbo perut saya tidak kuat, dan ini saya juga akan menghabiskannya bersama kru dan kameramen saya. Jadi langsung aja ya kita coba belek baksonya.
ada telur ayam, lalu ada tetelan juga. Nah, telur ayam di sini ada 4 buah ya, ada 4 butir telur ayam. Langsung aja ya kita coba. Ini lumayan ribet ternyata. Nah, ini kalau yang beli yang 1 kilo ini ntar sudah disediakan bakso dan sudah disediakan mie dan bihunnya ya. Langsung aja saya coba ya. Ini baksonya enak banget pemirsa. Teksturnya kenyal dan ini meresap sampai ke dalam ya. Ini tetelannya saya coba dulu ya. Nah, tetelannya juga gurih. Nah, pokoknya buat pemirsa nih yang lagi nyari makan siang atau enggak yang lagi berwisata ke Yogyakarta, terus bingung nih mau makan siang apa. Nah, bisa nih bakso Pelengaratusari Jogja ini jadi rekomendasi yang tepat buat pemirsa di rumah. Dari Sleman, Yogyakarta, saya Yazid Taswa dan kameramen melaporkan. Terima kasih Yazid laporannya. Berita selanjutnya datang dari peternakan hewan di Bantul. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Jelang Hari Raya Idul Adha 2022, saat ini dihebohkan dengan adanya wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Penyakit hewan menular yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wabah PMK ini, kita simak laporannya berikut ini. Terima kasih Radit di studio. Idul Adha sudah di depan mata. Umat muslim di seluruh Indonesia mempersiapkan diri untuk berkurban sapi ataupun kambing. Namun kondisi peternakan di Indonesia saat ini sedang dilanda sebuah wabah atau biasa disebut juga sebagai penyakit kuku dan mulut atau PMK. Dan saat ini saya sudah berada di peternakan Kampung Ternak Jogja yang berlokasi di Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya akan bertanya kepada pengelola peternakan ini mengenai wabah tersebut. Apakah ada hewan yang terkena atau tidak. Dan di samping saya ini sudah ada Mas Ridwan ya, selaku pengelola dari peternakan ini. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Oke. Tadi kan saya udah jalan-jalan di sini ya. Terus saya lihat jumlahnya juga udah hewan ternak di sini banyak ya. Dan berapa sih jumlah hewan ternak di sini? Kalau sapi dan kambingnya? Kalau untuk sapi sementara kan di sini 14 ekor. Untuk kambingnya hampir 300-an Mas. Hampir 300 ya. Oke. Apa sih wabah penyakit mulut dan kulit itu? Untuk penyakit itu sebenarnya dari virus Mas. Jadi menyerangnya itu di bagian kuku sama mulutnya. Kalau mulutnya itu seperti sariawan itu Mas. Jadi seperti sariawan, jadi dia nggak mau makan Mas. Mungkin sakit itu ya. Nah lalu untuk gejalanya itu bisa dilihat dari apanya tuh Mas? Kalau dari visualnya dia
sulit berjalan mas, pincang kakinya. Kan kukunya itu retak. Nah nanti lama-lama kalau nggak ditanganin bisa lepas tuh kukunya. Kalau untuk mulutnya sendiri itu? Mulutnya seperti tadi ya, sariawan mas, jangan. Sama bisa sobek juga itu. Berbusa nggak gitu? Iya itu, awalnya itu berbusa ya mas, mulutnya. Iya. Oke, nah untuk hewan ternak di sini apakah sudah ada yang terkena wabah ini? Untuk sapinya sudah sih mas. Sapinya sudah. Nah itu jumlahnya berapa? Yang terkena itu hampir semua sih mas. Hampir semua? Iya, cuman ini kan sedang masa pemulihan, alhamdulillah hidup semua gitu. Apakah hewan yang sudah terkena PMK ini akan berpengaruh ke harga jualan nanti nih Pak? Harga jualnya justru menaik mas dari tahun ini ya. Soalnya kan dari petani, kita kan ambil dari petani itu hewan sapi sama kambingnya. Dari mereka tuh udah harganya tinggi tuh mas. Jadi kita naikkan dari tahun kemarin itu. Hewan yang terkena wabah ini aman untuk dikonsumsi dagingnya? Kalau itu aman sih mas. Aman ya? Iya aman, insya Allah aman. Asal yang bagian yang terkena itu nggak di ini ya? Iya kalau lebih aman sih dibuang mas. Yang terkena penyakitnya itu dibuang ya? Iya, okay. Lalu hewan yang sudah terkena wabah ini bagaimana sih cara menanganinya agar cepat kembali pulih lagi? Penanganannya seperti COVID mas, ini kan dari virus juga. Kita rutin menyemprot disinfektan di bagian mulut dan kakinya serta kandangnya di sekitar situ mas. Sama pemberian vitamin, antibiotik dan anti radang juga. Apakah sudah ada obat atau vaksinnya dari pemerintah mungkin? Kalau vaksinnya sih belum ya mas. Kebetulan sini belum dapat dari pemerintah vaksinnya. Iya. Tadi kan kita bicara soal mengobati. Nah, kan kita ada peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati ya mas. Nah, bagaimana sih cara mencegah supaya virus PMK ini tidak menyebar ke hewan ternak? Ya, seenggaknya bisa meminimalisir penularan itu. Untuk meminimalisirnya kan kita membatasi orang yang masuk ke kandang itu mas. Terutama yang pengunjung pembeli itu mas. Jadi maksimal 1-2 orang itu, dan kita lakukan disinfektan juga kepada orang yang mau masuk kandang itu. Oh jadi manusia juga bisa sebagai pembawa ya? Bisa mas, itu kan jadi carrier-nya nanti mas. Oh bisa. Apakah ada harapan untuk pemerintah tentang wabah ini? Harapannya sih kepada pemerintah agar cepat menangani kasus ini mas. Soalnya ini kan juga berpengaruh kepada petani juga, penjual juga. Kan mereka ada yang hidup cuman dari peternakan juga mas. Iya. Ngaruh ke pembeli juga nantinya juga ya? Nanti pembelinya kan juga takut juga kan kalau yang belum tahu PMK itu apa. Iya, takutnya. Sama ketakutan apa ya? Harganya juga akan menaik terus ya? Iya. Oke, baik mas, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi pemirsa, untuk hewan ternak yang terkena wabah PMK ini memang harus segera ditangani dengan baik dan sigap agar hewan tersebut cepat kembali pulih dan harganya itu akan berkunjung normal lagi. Ya, saya Yazid Nasuha melaporkan dari Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kembali ke studio. Masih seputar dengan Idul Adha, jamaah Masjid Jogokarian Kota Jogja tidak melaksanakan sholat Id di Masjid Jogokarian, melainkan mereka melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan pinggiran. Diikuti juga oleh jamaah masjid sekitar Kecamatan Mantri Jero. Sementara di Masjid Jogokarian telah dipersiapkan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Persiapan yang Masjid Jogokarian lakukan sejak 2 bulan yang lalu kita sudah membentuk kepanitiaan, jadi persiapan sudah lama, jadi prepare barang-barang yang sudah kita butuhkan, apa saja dari plastik, kemudian peralatan, sampai alat pemotongan itu juga kita sudah prepare jauh-jauh hari. Jadi ketika waktu hari H pelaksanaan kita sudah tidak bingung lagi mau cari tali kah, mau cari plastik, mau cari alat potong tulang, itu kita sudah prepare jauh-jauh hari. Lalu ada berapa banyak SDM yang ditugaskan pada hari ini? Pada hari ini 500 orang lebih, karena kita cetak kaosnya 500 potong, kemudian tadi masih ada yang enggak kebagian kaos juga, jadi dan tim jagal juga kita sediakan sendiri. Jadi untuk SDM alhamdulillah mencukupi. Kita kalau divisi banyak sih ya, jadi dari mulai persiapan pencarian hewan kurban, kemudian
penjagaan hewan kurban di kandang, kemudian seksi untuk angkut dari sana kandang ke masjid, kemudian masuk ke masjid nanti melalui proses pemotongan, dan di proses pemotongan sendiri ada tim sendiri, jadi kita membagi banyak divisi. Jadi nanti setelah dipotong nanti masuk ke pengeletan. Nah, pengeletan nanti ada tim sendiri juga, jadi banyak step-step yang kita berikan atau kita plotkan di situ, itu banyak mempunyai anggota. Jadi pas saat persiapan itu kita rapatnya masing-masing, jadi per divisi. Jadi ketika hari H tinggal kita ngeklopkan di rapat besar untuk kesiapannya. Lalu ada berapa banyak total hewan kurban di sini? Untuk hewan kurban sapi kita sampai hari ini kita menerima 53 ekor sapi. Kemudian untuk kambingnya kita menerima 37 ekor kambing. Dan adakah perbedaan dari tahun lalu? Ada peningkatan. Jadi kalau sapi tahun kemarin itu 51 ekor, kemudian untuk hari ini ada 53 ekor. Kita kabar selanjutnya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua aspek kehidupan, salah satunya dalam hal perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk tetap bisa bertahan hidup. Salah satunya mereka rela menjadi manusia silver untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mas, apa yang melatar belakangi Anda untuk memilih profesi menjadi manusia silver? Karena saya dari dulu pergi dari rumah, nah terus nggak ada kerjaan, saya memilih dari silver sama teman-teman. Terus sejak kapan Masnya ini menjadi manusia silver, Mas? Baru 2 mingguan lah. 2 minggu. Terus penghasilan per hari Anda menjadi manusia silver itu berapa? Kadang ya 40 ke atas, kadang ya 100 ke atas, nggak mesti Mas. Terus apa saja sih Mas gerakan yang sering dilakukan untuk menyuguh masyarakat dan pengguna jalan? Yang pertama itu hormat, ya. Terus berdoa. Kalau di sini tuh apakah ada komunitas bagi manusia silver sebagai wadah manusia silver di sini? Ada. Kira-kira tuh bagaimana Mas? Wadahnya tuh untuk apa gitu? Manfaatnya gitu? Buat cari uang lah, buat kebutuhan. Berarti bisa dibilang keamanan Masnya juga terjaga ya dari komunitas itu? Apakah ada persaingan antara manusia silver Mas? Nggak ada Mas. Oke. Terus apa suka dan dukanya menjadi manusia silver? Sukanya ya bisa menghasilkan dan bisa menghormati, berdoa biar semuanya lancar lah jalan. Ya, dukanya apa Mas? Apa? Dukanya apa? Dukanya nggak tahu ya. Mungkin kepanasan atau gimana? Apa Mas? Mungkin dukanya banyak terkena apa ya, kayak polusi atau terkena terik matahari terlalu sering gitu. Sering Mas. Apakah pernah dikejar Satpol PP Mas saat kayak gini? Belum pernah, tapi teman saya yang pernah. Oh, gitu. Terus apa kedepannya tuh Mas tuh mau beralih profesi dari manusia silver ini menjadi profesi yang lain? Kalau bisa ada modal ya bisa mengalihkan. Terus kalau menjadi manusia silver ini bahan yang untuk melumuri badan Mas itu apa? Cat sablon sama minyak dicampur. Oh, itu bahannya cuma itu aja ya? Iya. Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Tadi berita terkini untuk hari ini, saya Raditya Fauzan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.